Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang di pembelajaran daring SMPN 1 Jendawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani kalian belajar dari rumah untuk semester 1 tahun ajaran 2020-2021 untuk mata pelajaran Matematika kelas 7. Bersama saya, Bu Tanti. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah belajar tentang operasi bilangan bulat, terutama pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Saya yakin di SD kalian sudah pernah belajar tentang operasi bilangan bulat, begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Jadi di sini kita hanya akan mengulas kembali apa yang sudah kalian peroleh pada saat di sekolah dasar. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada akhir pembelajaran kali ini adalah nantinya kalian akan dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat melakukan operasi hitung menggunakan perkalian dan pembagian pada bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian, kalian juga dapat menemukan dan menggunakan sifat operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang akan kalian pelajari hari ini adalah sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Antara lain yang pertama, sifat tertutup. Yang dimaksud dengan sifat tertutup adalah pada setiap operasi perkalian bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Jadi di sini contohnya 5 kali 9 sama dengan 45. 5 merupakan bilangan bulat, 9 juga bilangan bulat, sehingga kalau dikalikan maka hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Contoh lain, negatif 6 kali 5 sama dengan negatif 30. Negatif 6 bilangan bulat negatif, dikalikan dengan 5 yang merupakan bilangan bulat positif, maka hasilnya bilangan bulat juga, yakni negatif 30. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran. Jadi pada sifat ini akan berlaku jika A kali B sama dengan B dikalikan A. Contoh, 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Contoh lain, negatif 3 dikali 15 sama dengan 15 kali negatif 3. Yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada sifat ini berlaku A kali B dikali C juga sama dengan A kali B kali C. Contohnya, 2 kali 3 kali 5. Prosesnya seperti ini. Kita bandingkan, 2 kali 3 sama dengan 6 kali 5 sama dengan di ruas kanan 2 kali 3 kali 5, 15. Ruas kanan dan ruas kiri sama. Itu merupakan operasi sifat asosiatif pada perkalian. Yang keempat adalah sifat distributif. Pada sifat ini akan berlaku A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ini untuk operasi penjumlahan. Kemudian jika pengurangan, A kali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Contoh langsungnya, 2 kali buka kurung 3 ditambah 4. Maka proses pertama, 2 dikalikan 3 dulu. Kemudian ditambah 2 kali 4.
Contoh yang kedua, 3 kali buka kurung 5 dikurangi 2 sama dengan 3 dikalikan 5 terlebih dahulu, kemudian pengurangan 3 kali 2. Sifat yang kelima adalah unsur identitas. Yang pertama, hasil kali bilangan bulat dengan 0 adalah 0. Jadi, semua bilangan bulat apabila dikalikan dengan 0, maka hasilnya juga 0. Contoh, 3 kali 0 sama dengan 0. Yang kedua, hasil kali bilangan bulat dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 4 kali 1 sama dengan 4. Selanjutnya, konsep perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama, hasil kali dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Sebagai contoh, 4 kali 5, 20. 4 bilangan bulat positif, 5 juga merupakan bilangan bulat positif. Hasilnya 20 juga merupakan bilangan bulat positif. Contoh lain, 12 kali 4 sama dengan 48. Semuanya merupakan bilangan bulat positif. Yang kedua, hasil kali bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Jadi, untuk setiap bilangan A dan B berlaku A kali negatif B sama dengan negatif AB. Sebagai contoh, 6 kali negatif 4 dan 17 kali negatif 3. Maka proses penyelesaiannya 6 kali negatif 4 sama dengan, pada operasi perkalian, tanda di depan harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, kalau ada seperti ini, kita anggap ini tanda positif, berarti positif dikali negatif, hasilnya negatif, kemudian angkanya 6 kali 4 sama dengan 24. Contoh lain, 17 kali negatif 3 sama dengan positif, bilangan positif dikali negatif, hasilnya negatif, 17 kali 3, 51. Yang ketiga, hasil kali bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Jadi untuk setiap bilangan A dan B berlaku negatif A kali B sama dengan negatif AB. Maka hasil akhirnya nanti akan selalu negatif. Contoh, tentukan hasil perkalian bilangan-bilangan berikut. Negatif 4 kali 7 sama dengan negatif 13 kali 3 sama dengan penyelesaiannya negatif 4 kali 7 sama dengan, seperti tadi, negatif dikali positif sama dengan negatif. Kemudian 4 kali 7 sama dengan 28. Contoh lain, negatif 13 kali 3 sama dengan negatif dikali positif, negatif 13 kali 3, 39. Jadi hasilnya negatif 39. Yang keempat, hasil perkalian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Jadi untuk setiap bilangan A dan B berlaku jika negatif A dikalikan dengan negatif B, maka hasilnya negatif kali negatif positif AB. Contoh, tentukan hasil perkalian bilangan-bilangan berikut. Maka penyelesaiannya negatif 8 dikalikan negatif 12 sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif. Kemudian bilangan 8 dikalikan 12, hasilnya 96.
Tanda positif ini boleh tidak dituliskan, sehingga cukup ditulis 96. Kemudian yang B, negatif 7 dikali negatif 8. Negatif kali negatif sama dengan positif. 7 kali 8 sama dengan 56. Boleh tidak dituliskan tanda positifnya, jadi 56 saja. Contoh yang ketiga, jika operasi perkalian lebih dari 2 bilangan, maka kita kerjakan secara bertahap. Kita mulai dari tandanya terlebih dahulu. Negatif kali positif kali negatif, maka sama dengan positif. Jadi, negatif kali positif sama dengan negatif, negatif kali negatif, positif. Kemudian baru angkanya. 4 dikali 5, 4 kali 5, 20. Kemudian 20 kali 6, 120. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat berbeda tanda. Jadi dapat disimpulkan dari contoh operasi perkalian tadi, jika bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya selalu positif. Kemudian bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya selalu bilangan negatif. Bilangan bulat negatif kali positif, hasilnya negatif. Kemudian negatif kali negatif sama dengan positif. Materi berikutnya adalah pembagian pada bilangan bulat. Pada dasarnya, operasi pembagian ini adalah operasi kebalikan dari perkalian. Jadi di sini, jika P dibagi Q sama dengan R, maka R dikali dengan Q sama dengan P. Maka operasi ini disebut juga operasi inverse perkalian. Kemudian sifat-sifat pembagian pada bilangan bulat. Jadi pada pembagian sama dengan proses perkalian di sini untuk bilangan bulat positif dibagi positif, maka hasilnya positif. Bilangan positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Kemudian negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Kemudian pembagian dua bilangan bulat positif. Sebagai contoh, tentukan hasil pembagian bilangan-bilangan berikut. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 15 bilangan bulat positif dibagi 5 bilangan bulat positif juga, maka hasilnya 3 juga merupakan bilangan bulat positif. 48 dibagi 3 sama dengan 16. Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat positif. Pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Contoh, 18 dibagi 3. 18 dibagi min atau negatif 3. Langkah yang pertama, positif dibagi negatif. Maka tandanya jangan lupa negatif. Kemudian 18 dibagi 3, hasilnya 6. Yang kedua, 84 dibagi negatif 12. Langkah pertama, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Kemudian 84 dibagi 12, hasilnya 7. Pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Contoh, negatif 15 dibagi 3. Negatif 72 dibagi 2, kemudian operasi lebih dari 2 bilangan, negatif 60 dibagi 5 dibagi 3. Maka penyelesaiannya yang pertama, negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi hasilnya adalah negatif 5.
Kemudian negatif 72 dibagi 2 sama dengan negatif dibagi positif. Jangan lupa negatif. Kemudian 72 dibagi 2 hasilnya 36. Jadi hasil akhirnya negatif 36. Kemudian untuk operasi lebih dari dua bilangan, operasi pembagian lebih dari dua bilangan, negatif 60 dibagi 5 kemudian dibagi 3. Sama dengan langkah pertama, tanda negatif dibagi positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Kemudian 60 dibagi 5 hasilnya 12. Kemudian negatif 12 dibagi 3. Negatif dibagi positif. Hasilnya negatif, kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 4. Kemudian pembagian dua bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif maka akan menghasilkan bilangan bulat positif. Jadi negatif kali negatif, negatif dibagi negatif maka hasilnya positif. Contoh, negatif 30 dibagi negatif 6. Maka penyelesaiannya negatif 30 dibagi negatif 6 sama dengan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Kemudian 30 dibagi 6 hasilnya 5. Maka cukup ditulis 5. Kemudian negatif 96 dibagi negatif 12 sama dengan negatif dibagi negatif positif. 96 dibagi 12 8. Jadi hasilnya 8. Kemudian pembagian dengan 0, bilangan bulat. Bilangan bulat kita misalkan A. Jika A dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Sebagai contoh, bilangan A kita misalkan 4, maka 4 dibagi 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Kemudian, jika bilangan bulat A tidak sama dengan 0, kemudian dibagi 0 bagi A, maka hasilnya adalah 0. 0 bagi A, hasilnya 0. Contoh, 0 dibagi dengan 4, maka hasilnya 0. Operasi hitung campuran. Nah, dalam menyelesaikan operasi hitung campuran, dalam satu soal biasanya ada soal perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan dalam satu soal. Maka, dalam pengerjaannya, dahulukan dulu operasi perkalian, kemudian pembagian atau sebaliknya. Kemudian baru dilanjutkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh, nomor 1, 27 ditambah 28 dikali 3. Maka penyelesaiannya, kita kelompokkan dulu. 27 ditambah 28 kali 3. Di sini 28 kali 3 kita kerjakan dulu. Operasi perkalian lebih dulu. 28 kali 3, 84. Kemudian 27 ditambah 84 hasilnya 111. Berikutnya 12 kali 5 ditambah 32 dibagi negatif 8. Nah, pada soal ini ada operasi perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Maka yang harus kita dahulukan pengerjaannya adalah operasi perkalian dan pembagian. Kita kelompokkan seperti itu. 12 kali 5, 60, ditambah 32 dibagi negatif 8. Positif dibagi negatif, negatif 32 dibagi 8, 4. Di sini ada dua tanda berhimpit. Positif kali negatif, maka hasilnya negatif. Sehingga 60 dikurangi 4 sama dengan 56. Demikian tadi materi operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Saya harap kalian bisa memahami setiap cara dan proses pengerjaannya. Jika mengalami kesulitan atau belum paham, kalian bisa tanyakan pada sesi tanya jawab berikutnya.
sebagai bahan latihan, kalian bisa mencoba mengerjakan soal latihan di buku mandiri halaman 11. Kalian pilih soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian operasi bilangan bulat. Demikian pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar meskipun di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.